Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang medan magnetik, ya, dengan sub pokok bahasan gaya Lorentz atau gaya magnetik. Ya. Sekarang yang akan kita bicarakan adalah gaya Lorentz atau gaya magnetik yang timbul pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Ya. Sebuah partikel bermuatan positif Q bergerak di dalam medan magnet B, seperti pada gambar di bawah. Ya, ini muatannya kita asumsikan ini adalah muatan positif. Ya, yang di bawah ini muatan positif. Nah, maka persamaan gaya Lorentz dalam bentuk vektornya adalah F sama dengan Q itu adalah besar muatan listriknya, V cross B, vektor kecepatan, di cross dengan vektor medan magnet. Ya, seperti pembahasan yang lalu, ini cross product akan menghasilkan vektor lain yang arahnya nanti akan ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Perhatikan, arah gaya Lorentz yang timbul pada muatan positif, ya, mengikuti kaidah tangan kanan berikut ini. Ya, jadi kita buka telapak tangan kanan kita, ingat tangan kanan kita, arahkan ibu jari tangan kita kepada vektor yang pertama, yaitu vektor V, sedangkan jari-jari tangan kanan yang lain diarahkan pada vektor kedua, yaitu vektor B, ya. Maka arah telapak tangan kita itu menunjukkan arah gaya Lorentz yang bekerja pada muatan listrik itu. Jadi, perhatikan kalau di sini ini arah V ke sana, arah B ke sana, maka gaya Lorentz pada muatan ini itu arahnya akan ke dalam. Ya, gaya Lorentz-nya akan muatan ke dalam. Nah, muatan positif. Kalau muatannya negatif, maka arah gaya Lorentz adalah arah punggung tangan kanan kita. Jadi kalau ini arah partikel positif arahnya ke sana, kalau yang bergerak partikel negatif, maka F Lorentz-nya itu akan arahnya akan ke bawah, gaya Lorentz itu. Ya, jadi perhatikan, lihat ya. Telapak tangan kanan itu menunjukkan arah F kalau muatannya positif. Kalau negatif, itu adalah punggung tangan kanan kita. Nah, mari kita lihat berapa besarnya atau bagaimana menyatakan besar gaya Lorentz. Ya. Ini karena ini cross product sama dengan yang lalu. F itu sama dengan besar B kali besar Q besar kali V dikalikan dengan sinus antara sudut V sudut yang dibentuk antara arah vektor V dengan arah vektor B. Ya. F-nya besar gaya Lorentz dalam Newton, B-nya kuat medan magnet dalam Tesla atau Weber per meter persegi, Q-nya besar muatan listrik nyatakan dalam Coulomb, dan V kelajuan partikel bermuatan nyatakan dalam meter per sekon, dan theta besar sudut antara V dengan arah B. Ya, ini sama dengan pembahasan yang lalu kita membahas tentang penghantar listrik berarus listrik di dalam medan magnet B. Kita lihat contoh soalnya. Muatan listrik 5 mikrocoulomb bergerak dalam medan magnet sebesar 0,25 Tesla dengan kecepatan 10⁵ meter per sekon. Jika arah kecepatan membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet, tentukan besar gaya yang dialami muatan tersebut. Kalian tahu kan mikrocoulomb ini 10⁻⁻⁶. Ya, waktu yang lalu kita sudah. Jadi Q 5 mikrocoulomb itu 5 kali 10⁻⁻⁶ coulomb, B-nya 0,25 Tesla, V-nya 10⁵ meter per sekon, dan theta-nya 30 derajat. Ditanyakan berapakah F-nya? Ya. Ini arahnya seperti itu, gambarnya V-nya ke sana, dianggap B ke sana, maka arah F-nya adalah masuk ke arah. Ya. Gimana kalau arah
ini beda, misalkan V-nya ke sana, atau misalkan V-nya ke sana, B-nya ke sana. Ya. Maka arah medan magnetnya, arah F-nya itu adalah akan menuju ke luar gambar. Ya. Kalau bentuknya misalnya ini V-nya ke sana, B-nya ke sebelah sana. Ya. Kita gunakan kaidah tangan kanan kita. Ya. Ini V itu arah ya. Ditanyakan F-nya, berapa jawabnya? Nah, maka kita lihat F sama dengan B QV sinus theta. Ya, B-nya 0,25, Q-nya 5 kali 10 pangkat minus 6, V-nya 10 pangkat 5, sinus theta-nya sinus 30 derajat. Ya, ini sinus 30 derajat sama dengan 0,5. Ya, maka hasilnya 6,25 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Jadi besar gaya yang dialami muatan itu adalah 6,25 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Contoh berikutnya. Sebuah elektron ditembakkan. Perhatikan, elektron ditembakkan dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon searah arus pada kawat lurus panjang berarus listrik 20 ampere. Jarak antara elektron dan kawat adalah 10 cm. Tentukan besar dan arah gaya mula-mula yang bekerja pada elektron. Perhatikan, elektron muatannya apa? Muatannya negatif. Ya, perhatikan. Ini gambarnya. Asalnya ini elektron bergerak ke sebelah sana, jarak antara elektron dengan kawatnya adalah 10 cm. Ya. Maka kalau kita lihat di sekitar elektron ini akan ada medan magnet B yang arahnya ke dalam. Ya, arahnya tegak lurus dengan V ini. Maka ini perhatikan, jika kita menggunakan kaidah tangan kanan kita, ya, V itu adalah arah vektor pertama, ya, ibu jari tangan kita. Kemudian keempat jari tangan kita masuk ke dalam, maka telapak tangan kita akan menghadap ke atas. Kemudian kenapa F-nya ke bawah? Karena ini adalah elektron, jadi arah gayanya sesuai dengan arah punggung tangan kanan kita. Jadi F-nya ke bawah seperti ini. Ya, kita hitung B-nya ini di sini. Ya, ini B menurut persamaan, ya. B di sekitar penghantar lurus berarus listrik itu adalah mu 0 I per 2 VA. Masukkan 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber. Masukkan hasilnya 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, sekarang berapa besarnya? Ya, besarnya B QV sinus theta. B kali Q kali V kali sinus theta. Q elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Ya, 10 pangkat minus 5 Tesla itu ini, ya. B-nya ini masukkan ke sini. Ini muatan elektron. Kemudian yang ini adalah kecepatannya. 5 kali 10 pangkat 6. Ya. 1 itu adalah sinus 90 derajat karena tetanya di sini adalah 90 derajat. Karena I-nya ke kanan, kemudian B-nya masuk ke dalam, tegak lurus 90 derajat. Maka sinus 90 derajat itu sama dengan 1. Ini hasil seperti itu. Ya. Maka besar gayanya adalah 8 kali 10 pangkat minus 18 Newton. Ya. Ini menjauhi kawat tadi menggunakan kaidah tangan kanan.
berikutnya. Sekarang kita akan lihat lintasan gerak partikel bermuatan dalam medan magnet homogen. Saya sengaja menampilkan 3 gambar ini. Apa saja itu? Pertama, yang A adalah yang lintasan lurus. Ini adalah lintasan lurus. Itu kalau sudutnya adalah 0 derajat atau 180 derajat. Jadi kalau misalnya V-nya ke sebelah sana atau V-nya ke sebelah sana, ini juga sama, maka lintasannya akan berupa garis lurus. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, lintasannya melingkar kalau sudutnya 90 derajat atau 270 derajat. Nah, ini hanya plus atau minus. Maka besar jari-jari partikel, ya, jari-jari lintasan partikelnya ini adalah R sama dengan mv per B kali Q. Ini asalnya dari ini M V kuadrat per R sama dengan B kali Q kali V. Ini adalah gaya Lorentz. Ini adalah gaya sentripetal. Ya. Jadi gaya Lorentz yang di sini berfungsi sebagai gaya sentripetal. Nanti V ininya dicoret, maka kita menghitung R. R-nya adalah M kali V kali dibagi B kali Q. Kemudian yang C, lintasannya spiral atau helix. Jika tetanya bernilai selain 0 derajat, tadi 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Jadi kalau bukan ini, misalkan 45 derajat gitu, atau 60 derajat, maka lintasannya akan berbentuk helix atau berbentuk spiral. Ya, contoh sekarang. Sebuah partikel bermasa 40 gram dan bermuatan 1,6 coulomb bergerak memotong tegak lurus medan magnet 2,5 mili Tesla dengan kecepatan 8 meter per sekon. Tentukan jari-jari lintasan partikel. Oke, kita lihat. Diketahui masanya 40 gram atau 0,04 kg. Q-nya 1,6 coulomb. B-nya 2,5 mili Tesla atau 2,5 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Dan V-nya 8 meter per sekon. Tentukan jari-jari lintasan, ditanyakannya R-nya. Kita jawab R sama dengan MV per BQ. Tinggal masukkan saja, M-nya 0,04 kali V-nya 8 per B-nya 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Q-nya 1,6 coulomb. Maka diperoleh 80 meter. Oke, kita teruskan. Nah, masih gambar yang sama. Sebuah partikel bermuatan 5 mikrocoulomb berada dalam medan magnetik homogen B sama dengan 10 pangkat minus 2 Tesla. Jika kecepatan partikel tegak lurus medan magnetnya, ya, lintasan partikel berupa lingkaran dengan jari-jari 40 cm. Tentukan besarnya momentum partikel. Ya, hanya ingin mengingatkan saja, momentum itu adalah M kali V. Ya. Diketahui Q-nya 5 mikrocoulomb, B-nya 10 pangkat minus 2 Tesla, R-nya 0,4 meter, 40 cm. Ditanyakan P. Ya, kita jawab. Nah, dari rumus, R itu MV per BQ atau MV sama dengan BQR. Lagi ini munculnya asalnya dari MV kuadrat ya per R sama dengan B kali Q kali V. Jadi ini kita coret, maka MV-nya sama dengan B kali Q kali R. Ya, atau Q kali B kali R. Dan P sama dengan M kali V, maka P-nya sama dengan Q kali B kali R, maka P-nya adalah Q-nya 5,5 kali 10 pangkat minus 6, B-nya 10 pangkat minus 2, R-nya 0,4 meter. C-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 8 Newton second. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan kombinasi dengan apa yang pernah kita pelajari sebelumnya.
Jadi momentum partikel tersebut adalah 2 kali 10 pangkat minus 8 Newton sekon. Kita lihat contoh berikutnya. Sebuah partikel bermuatan listrik 50 Coulomb dari keadaan diam dipercepat dengan beda potensial 200 volt sebelum memasuki daerah bermedan magnet seragam atau homogen 0,4 Tesla. Arah gerak partikel tegak lurus arah medan magnet sehingga partikel bergerak melingkar dengan jari-jari 10 cm. Tentukan massa partikel tersebut. Nih, perhatikan partikel bermuatan listrik dari keadaan diam. Berarti dia nanti punya energi potensial dipercepat dengan beda potensial sekian. Ya. Ini Q-nya sekian, V-nya 200 volt, B-nya 0,4 Tesla, θ-nya 90 derajat, R-nya 10 cm atau 0,1 meter. Ditanyakan berapakah masanya. Perhatikan. Ini energi potensialnya nanti listrik itu akan sama dengan energi kinetik. Energi potensial listriknya adalah Q kali V. Dan energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Ya. Ini kalau kita kalikan dengan M, 2M kedua-duanya, maka hasilnya ini mv kuadrat dikali sama dengan 2mqv. Sedangkan dari rumus R, itu mv per bq, maka mv sama dengan r bq, maka mv kuadrat adalah r bq dikuadratkan, sehingga 2m qv sama dengan r bq kuadrat. Kenapa kita masukkan ini? Karena kita akan mencari masanya. Ya. Kenapa nggak pakai yang atas, Pak? Karena kita belum tahu V-nya. Ya. Nah, sekarang kita sudah menghilangkan V kecepatan, yang ada adalah V beda potensial. Maka M-nya adalah ini R dikuadratkan kali B kuadrat kali Q kuadrat dibagi 2V kali per Q. Jadi nanti di sini ada Q, ini ada Q kuadrat, ini dicoret. Maka R kuadrat B kuadrat Q per 2V. Masukkan angkanya, maka hasilnya 0,1 meter kuadrat dikalikan 0,4 Tesla kuadrat dikalikan 50 Coulomb per 2 kali 200 volt. Hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 4 kg atau 0,2 gram. Ya. Jadi massa partikel itu adalah 0,2 gram. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.